Jadinya yang memberikan penjelasan tentang Rosa itu bukan aku. Jadi kayak asisten aku yang udah kerja selama 23 tahun sama aku. Manajer aku yang emang udah kerja 25 tahun juga. Waktu itu pernah roadman aku meninggal. Besoknya aku harus konser. Kebayang gak sih gimana rasanya, sedihnya? gimana hancurnya saat itu ya gitu saat ya? itu, tapi orang gak boleh tahu. Atau aku sakit gitu, padahal aku lagi di opname, harus keluar dulu dari rumah sakit, nyanyi dulu karena udah kontrak, balik lagi ke rumah sakit. Itu kejadian juga. Ini menurut aku, makanya ketika aku pengen, aku all out di dalam sini. Gak ada jaim-jaiman, gak ada banyak hal-hal yang aku juga kagak megang. Aku juga nangis sih waktu pas setelah selesai edit ya, aku ngelihat Rizky diwawancara dan aku kayak mendengar, dan ini baru kali ini nih aku bilang nih, jadi nanti soundtracknya adalah lagu Nada-Nada Cinta yang aku remake lagi sama Hai Opal gengs, hai Teh Ocha. Hai, welcome Cinta. to Rosa's Corner. Thank you. Wow, udah di chat baru. Iya. Terus udah pakai foto-foto aku. Betul. Sertifikatnya mana? Biar lebih lengkap ya. Hai Teh Ocha, apa kabar? Baik Cinta, baik. Anyway, alhamdulillah. Opal gengs, Teh Ocha tuh bukan pertama kalinya tau kesini. Ya dong, ini Dan aku udah 3 kali ngobrol sama Teh Ocha. mungkin Ya kan? bisa jadi. Kesini waktu itu pertama kali Teh Ocha menjogok Opal Studio waktu baru-baru banget. Benar. Yang Terus kedua kita ini yang baru jadi. Betul. Terus kita sempat ngobrol di bus. Di bus juga. Kita keliling-keliling betul, Jakarta. Dan ini hari ini kita ngobrol lagi sama Teh Ocha. Yes. Tapi kali ini berbeda ya Teh Ocha. Kali ini berbeda. Kali ini ngobrolinnya berbeda karena kita akan ngobrolin sesuatu yang akan datang. Apakah itu? Jadi Teh Ocha ini akan merilis film dokumenter yang berjudul All Access to Rosa 25 Shining Years. Kok delay sih tepuk tangannya? Kita kayak syutingnya delay ya. Iya nih, kayaknya mungkin belum sarapan ya teman-teman ya. Teh Ocha boleh ceritain sedikit gak inti dari film ini, tapi jangan spoiler ya. Oke, baiklah. Tahan aku ya, karena aku suka gampang terpancing. Betul. Jadi Cin, waktu 2 tahun yang lalu di 2022 itu kan aku inget nggak kita yang bikin bikin konser. Betul. Judulnya 25 Shining Years, yaitu 25 tahun Rosa di industri musik saat itu, dan bikin konser gitu. Nah pada saat itu Prilly bilang, mau nggak dibikinin film sekalian. Aduh gue nggak pede gitu kan. Terus kayak kenapa nggak pede? Semua orang tuh pasti pengen tahu apa sih dibalik dari karir nyanyinya gitu, dibalik lagu-lagunya gitu. Ya udah deh, aku pikir gitu kan. Akhirnya tuh selama konser itu tuh kita syuting film juga, karena ini kan dokumenter. Jadi kita ngambil berbagai momen-momen di atas panggung, di belakang panggung gitu. Tapi bukan backstage moment ya, karena mungkin kalau backstage orang udah cukup tahu. Tapi ini lebih dalam daripada itu. Kenapa akhirnya aku kasih judul All Access? Karena seiring waktu jadinya yang memberikan penjelasan tentang Rosa itu bukan aku. Jadi kayak asisten aku yang udah kerja selama 23 tahun sama aku. Manajer aku yang emang udah kerja 25 tahun juga. Terus manajer aku yang satunya lagi yang udah 15-17 tahun, aku lupa. Pokoknya yang kerja sama aku tuh emang orang-orang yang udah lama banget. Terus udah gitu seiring jalan aku pikir-pikir, aku kan tidak pernah menceritakan tentang kesulitan aku ya. Jadi mungkin orang hanya melihat aku di atas panggung terus senang-senang aja. Tapi kadang-kadang orang suka bingung, kok lagu sedih-sedih tuh kenapa gitu. Itu dia kan. Iya bener sih, kita kalau galau sih dengerinnya lagu Teh Ocha ya. Makanya jadi kayak pasti ada sesuatu kan di balik itu. Nah makanya dalam film ini juga aku cerita kenapa ada lagu mungkin Hati Yang Terpilih, ada lagu Hijrah Cinta, ayat-ayat cinta gitu. Apa sih yang melatar belakangnya itu? Nah teman-teman aku akhirnya jadi ngomong kayak Afgan, Teh Meli, Ariel gitu,
Mas Andirianto gitu. Jadi yang emang pernah berkolaborasi sama aku juga dan sekaligus mereka kan sahabat-sahabat aku gitu. Jadi mereka aku nggak mau ngasih tahu oh Rosa itu gini orangnya gitu. Tapi justru lewat teman-teman deket aku, termasuk susternya Rizky yang dari dia masih umur 1 tahunan, Rizkynya sampai sekarang masih kerja di rumah juga. Dia mungkin tahu lah gimana capeknya aku, gimana aku ketika down di rumah, ketika galau apa segala macam. Aku memberikan kebebasan dia untuk bercerita. Dan di sini juga ada Rizky yang zaman sekarang ini kan zamannya mental health lah, issue-nya gitu ya, terutama untuk Gen Z gitu. Nah, kalau Gen Z bilang tuh mental illness. Mental ya kan. Kayak gitu, makanya kayak menurut aku tuh kayak mungkin ini saatnya berbagi cerita. Aku bilang sama Rizky, kamu boleh cerita apa yang kamu rasain sebagai anak aku, sebagai anak dari penyanyi atau public figure sekaligus single mother gitu. Jadi di sini Rizky cerita gimana perasaannya dia ketika teman-temannya bertanya tentang Rizky orang tua lo cerai ya gitu. Itu juga diceritain di sini. Tujuannya adalah supaya mungkin orang bisa tahu dan mengambil sisi point of view dari kita gitu sebagai orang mungkin lihatnya kayak wow, pokoknya pasti mereka happy terus, glamor, semuanya mudah. Enggak juga, justru kita banyak melalui hal-hal yang sulit gitu karena apalagi dilihat dari segala sisi sama orang lain. Jadi kita juga harus pintar-pintarnya untuk mengontrol emosi kayak gitu. Jadi intinya all access ini mendefinisikan tentang bahwa soal Rosa tuh nggak cuma dari Teh Ocha aja gitu ya. Iya, jadi kayak orang-orang terdekat. Betul. Jadi kayak all access ini kayak aku memberikan kunci kepada kalian semua yang di rumah yang ingin tahu kehidupan aku yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi perjalanan nyanyi 25 tahun tapi selain nyanyi kan aku juga punya hidup. Betul. Gitu. Nah, aku daripada aku ngomong cerita di berbagai akun, jadi lebih baik aku bikin film dokumenter. Kalau kalian mau tahu kehidupan aku susahnya, senangnya aku tuh kayak apa, aku kasih kuncinya gitu. Inilah all access buat kalian berhak melihat apa yang ada di belakang aku gitu. Wow, gitu. Aku baru tahu artinya itu. Gitu jadi ya? intinya itu ya. Jadi akses ini Teh Ocha memberikan semua orang yang mau nonton nantinya akses untuk mengetahui kehidupan Teh Ocha, tapi nggak cuma dari soal berkarir aja gitu ya. Tapi sangat pribadi aku. Kadang-kadang kan orang juga Ocha lo kerja terus gitu kan. Lo nggak capek kerja terus? Ada saatnya aku yang memang pengen berhenti gitu, berhenti bekerja. Tapi ya kalau aku berhenti bekerja ya selesai karya aku gitu. Tapi memang momen-momen itu ada. Nah diceritakanlah di film ini gitu. Jadi bukan akses ke belakang panggung tapi lebih ke kehidupan aku. Oke. Nice. Kita tunggu ya Opal Gengs ya. Nah Teh Ocha kan sudah 25 tahun berkarya di industri musik. 25 tahun berarti seumuran aku loh Teh. Kamu 25 kan? Jadi begitu kamu lahir aku keluar album pertama. Bener, even aku udah umur 25 aku galaunya masih pakai lagu Teh Ocha. Paham dong sampai sini dong. Nah 25 tahun kan waktu yang gak sebentar Teh. Iya kan, itu panjang banget. Tapi ada gak sih Teh selama 25 tahun ini hal-hal yang terjadi sama Teh Ocha, tapi Teh Ocha sebenarnya gak pernah ngebayangin hal ini terjadi? Banyak banget. Mungkin ya itu diceritain juga di dalam film ini gitu ya. Bagaimana aku menemukan lagu misalnya Hati Yang Terpilih. Itu juga Hati Yang Terpilih itu karena aku broken hearted gitu. cukup udah sampai situ aja. Intinya broken hearted, lanjutannya ada di film ya apalagi. Terus juga ada waktu itu aku sempat juga mengalami kayak apa ya? Penyanyi itu berat banget karena ketika kita mengalami sesuatu yang menyedihkan sekalipun, tapi di atas panggung tidak boleh terlihat seperti itu kan, karena orang tuh bayar tiket. Masa orang udah bayar tiket terus aku nyanyi di atas panggungnya nggak all out rugi dong mereka. Aku selalu berpikir gitu, aku selalu pengen membuat
pecinta Rosa atau fansnya aku itu memang worth dengan apa yang mereka keluarkan gitu, dengan tiketnya, dengan energi yang mereka datang ke tempat konser gitu, mau nonton aku nyanyi. Kalau aku nggak all out kayaknya it's not fair gitu buat mereka. Jadi intinya kayak Teocha banyak momen dimana Teocha sebenarnya pas lagi bangun tuh kondisi hatinya lagi sedih banget mungkin lagi gitu ya. Kadang-kadang waktu itu pernah roadman aku meninggal. Besoknya aku harus konser. Kebayang nggak sih gimana rasanya, sedihnya? gimana hancurnya Teocha saat itu ya gitu saat ya. itu, tapi orang nggak boleh tahu. Atau aku sakit gitu, padahal aku lagi di opname, harus keluar dulu dari rumah sakit, nyanyi dulu karena udah kontrak, balik lagi ke rumah sakit. Itu kejadian juga. Jadi nggak semuanya kayak mulus-mulus aja. Aku saat itu bisa berhenti. Pasti kan ada option ya. Betul. Aku waktu itu ya udahlah nggak usah jadi gitu ya. Atau ya udah aku masih kuat kok, ayo gitu. Nah kan selalu ada dua option itu, sama dalam kehidupan kita pasti ada option itu kan. Nah ketika kita memilih option A ya konsekuensinya ada, option B juga ada. Tapi mungkin karena aku yang emang hajar aja terus selama aku masih bisa berdiri dan bernyanyi, itu mungkin yang menyebabkan aku juga bisa jadi sampai 25 tahun mungkin ya. Wow, hebat sekali loh Teocha ini loh. Teocha ini kan berarti film pertama Teocha kan? Iya, film pertama. Nah, aku juga nggak tahu abis ini apakah aku pengen lagi bikin dokumenter atau enggak ya. Tapi ini menurut aku, makanya ketika aku pengen, aku all out di dalam sini. Nggak ada jaim-jaiman, nggak ada banyak hal-hal yang aku juga kagak megang. Jadi the real diperlihatkan the real kehidupan Teocha selain di panggung gitu ya. Selain di panggung. Tapi di situ juga ada ketika aku di panggung, karena kan itu latar belakangnya pas lagi konser ya. Jadi kalian juga pas nonton bisa sambil nyanyi-nyanyi karaokean bersama juga. Kesannya kayak berasa nonton konser, karena kan kalau nonton konser kita harus beli tiket. Cukup mahal. Nah, di sini cukup beli tiket bioskop, bisa nonton konser juga. Iya benar. Kebetulan aku udah nonton film waktu itu sama Teocha kan. Kita preview kan. Makanya kita menurut kamu? Jangan kita ceritain di sini. Tapi kamu sendiri pribadi, aku menangis. Kamu nangis? Aku nangis parah. Oh ya? Teocha, aku beneran nangis. Kenapa ada yang relate? Kalau aku cerita aku pengen tahu aja. Kenapa lebih ke ini, aku lebih ke ini. Aku nggak nyangka Teocha pernah ada di fase itu gitu. Ternyata aku manusia juga, mau nangis lagi sekarang. Aku lebih ke situ, kayak aku nggak nyangka Teocha pernah ada di fase itu, sesusah itu, tapi berhasil melewati gitu. Dan aku nggak, maksudnya pas nonton itu aku baru tau, oh ini kayak perjuangannya ya gitu loh. Gitu ya. Jadi aku sedih waktu nonton. Kamu kalau buat kamu sendiri, makanya aku tuh pengen sharing di sini, film ini adalah aku pengen menyemangati orang-orang yang emang pengen berkarir cukup lama. Dengan aku kan udah melewati itu, aku sharing supaya menyemangati orang di luar sana juga. Kalian bisa kok punya karir yang panjang gitu. Nih aku kasih kiat-kiatnya yang udah pernah aku jalanin gitu. Bener. Terus kayak semoga ini enggak. Nanti kalau ini spoiler cut aja ya. Terus kayak aku paling nggak bisa kalau keluarga. Nah, kenapa aku nangis mulu? Karena abis ngeliat Teocha berjuang di fase yang aku nggak nyangka. Terus ada momen keluarga Teocha, terus aku jadi makin tersentuh lagi gitu loh. Aku lemah deh pokoknya tentang keluarga, aku nggak bisa. Kenapa kamu lemah tentang keluarga? Karena ternyata se-lovely itu ya Teh, walaupun kayak ada permasalahan, tapi itu tidak menjadi alasan hubungannya tidak menjadi lebih kuat. Oh iya, gitu. Iya. Itu kuncinya. Aku juga nangis sih waktu pas setelah selesai edit ya, aku ngelihat Rizky diwawancara dan aku kayak mendengar cerita hatinya dia dan perasaannya dia tentang musibah yang dialamin dan lain sebagainya, dan bagaimana dia menjalani itu aku juga nangis sih. Iya, aku juga kayak oh my god, dia ternyata segentle itu. Teocha ya, ada perempuan-perempuan nanti yang menaksir dengan Rizky gara-gara itu. Nah, hati-hati ya. Nah, Teocha kan kalau aku tahu Teocha ini film pertama. Kalau dengar Teocha menyanyikan OST film, aku tahu. Ya kan, Ayat-Ayat Cinta itu kan ramai banget saat itu Teocha. Iya. Tapi Teocha sebelumnya pernah main film nggak? Enggak. Berarti ini beneran pertama.
Iya, karena ini bukan main film soalnya kan. Iya sih, jatuhnya dokumenter ini kan sih dokumenter ya. kan kayak ya udah sehari-hari aku Iya. di videoin dan dijahit jadi cerita gitu kan. Iya, oke. Tapi gimana teh perasaannya waktu Teh Ocha, oh yaudah deh oke nih bikin film gitu. Jadi sutradaranya juga perempuan. Oke. Sutradaranya namanya Ani Emma, dia juga menang FFI untuk dokumenter juga, sempat pernah memenangkan FFI untuk dokumenter, film dokumenter. Terus aku juga partnerannya sama cewek juga kan, Adam Bayani, Sinemaku, dan juga ada Prilly ya, sahabat aku gitu. Jadi kayak cewek semua gitu. Dan apa namanya, yang paling pasti aku bilang, aku nggak mau orang ini film ini adalah tentang memuji-muji karir aku gitu ya. Ini bukan tentang itu, tapi aku pengen sharing gimana cara aku menghadapi lika-liku kehidupan ini gitu loh saat itu menjalani, dan bagaimana menjaga karir ini tetap sampai sekarang gitu. Bagaimana menghasilkan karya-karya yang emang jadinya bisa didengar sampai berpuluh-puluh tahun. Kayak Tegar kan udah 20 tahun lebih. Nada-nada cinta dan ini baru kali ini nih aku bilang nih, jadi nanti soundtracknya adalah lagu Nada-nada Cinta yang aku remake lagi sama Ariel. Lucu banget pokoknya. Lucu banget. Sebenarnya aku tahu ya, tapi aku pernah nggak tahu ini. Di konsernya ada, tapi kamu kan belum denger yang versi baru. Oh, ini yang versi revisi setelah kita preview. Baru. Versi barunya ini emang dibikin lagi musik barunya lagi. Terus rekaman beneran di studio. Oh, jadi proper banget nih ya. Bukan di atas panggung. Oh my god, gak sabar. Berarti film Teh Ocha akan tayang kapan teh? 1 Agustus. 1 Agustus. Wah, pokoknya kalian harus nonton. Harus nonton. Wajib. Tapi wajib. Kasih tahu Teh kenapa kita semua harus nonton film All Access. Kenapa ya? Pertama karena film ini adalah film dokumenter, ya artinya nggak ada gimmick, nggak ada hal-hal yang dibuat-buat. Dan dari film ini aku sharing sama teman-teman semua bagaimana aku menjaga karir aku selama 25 tahun dengan ups and down-nya. Aku pernah ditolak perusahaan rekaman, aku pernah menangis sebelum naik ke panggung, aku pernah pingsan sebelum naik ke panggung, dan juga ini adalah cerita tentang mungkin selama ini orang-orang suka pengen tahu ya kalau anak yang dibesarkan oleh single mom itu bagaimana perasaannya gitu, apakah mereka bisa survive ataukah mereka kehilangan kasih sayang atau apa gitu. Aku yakin banget di sana banyak yang pengen tahu kehidupan pribadi aku juga. Jadi mungkin ini saatnya untuk aku sharing karena berasal dari mulut aku sendiri, mulut Rizky, mulut Yoyo gitu ya. Dan mulut teman-teman aku sendiri, Teh Meli dan lain sebagainya, sahabat-sahabat aku yang menceritakan tentang itu. Mudah-mudahan lewat film ini jadi bisa memotivasi semua juga untuk untuk kalau ingin berkarir panjang, kalau dari aku ini kiat-kiatnya. Semoga bisa jadi bermanfaat juga. Bener. Dan mungkin ini kan cukup buat woman empowerment ya. Yes, aku setuju. Jadi inilah bukti nyata seorang perempuan utusan daerah dari Sumedang yang mengadu nasib di Jakarta dan menjalani kehidupannya gitu, bahwa artis ataupun sebutannya apapun, selebriti itu juga memang manusia biasa gitu. Inilah pandangan dari orang-orang yang di rumah aku. Jadi dari pengasuhnya Rizky, dari asisten aku yang tahu banget akunya gitu, ketika aku sedih, ketika aku senang, dan juga cerita dari anak aku sendiri gitu. Pokoknya kalau nonton film ini aku yakin banget yang nonton nanti pasti ngerasa kayak pulang membawa sesuatu, itu aku yakin. Kedua, jadi tahu banyak orang yang mungkin selama ini kita nggak tahu di belakang hidupnya Teh Ocha. Karena aku juga ngerasa gitu kayak, oh ada ini, oh lagu ini tuh dari sini, oh Teh Ocha kuliah tuh udah tahu maunya apa gitu-gitu lah. Jadi kalau buat kamu sendiri apa? Kalau aku ini sih, aku ngeliat banget Teh Ocha dari muda itu ulet banget. Kayak ulet.
kayak gak gitu teh, kayak gak berhenti ketika satu kali gagal, lah yaudah coba lagi sampai beneran ada satu single. Nantilah di filmnya ada tuh diceritain deh. Dan itu menurut aku sebuah inspiratif yang bikin terutama mungkin anak muda kali ya Teh Ocha. Dia ngerasa oh ini tuh part of perjalanan. Bener. Kok. Ditolak jangan mudah menyerah aja pokoknya. Ditolak tuh part of perjalanan kok. Terus kayak gagal tuh part of perjalanan kok gitu. Ditolak ataupun gagal itu adalah kemenangan yang tertunda kalau kita selalu memperjuangkannya kan. Asal mau jalan nanti ada pintu baru gitu kan. Bener. Jadi Opal Gengs jangan lupa tanggal 1 Agustus 2024 nonton film All Access The 25 Shining Years di bioskop. Fix harus nonton, ajak semua orang ya. Ajak sahabat-sahabat kamu biar kamu gak nangis sendirian. Biar kita bisa singalong bareng dan nangis bareng di bioskop. Bener banget. Terima kasih Teh Ocha. Thank you Cinta.